Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Bab Gratis. 5996. Margaret menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Saudari San, kau membuat segalanya sulit bagiku. Sarah adalah bayi perempuan yang kupilih untuk Charlie. Di mataku, dia sudah seperti putriku sendiri sejak dia masih kecil. Dia memiliki aura di matanya yang tidak dimiliki gadis lain, dan selama bertahun-tahun, semua orang mengira Charlie sudah lama meninggal. Tapi Sarah dan seluruh keluarga Gu masih berpegang teguh pada pertunangan itu. Ini bukan lagi cinta sejati yang sedang dibutuhkan. Hal ini dapat digambarkan dengan baik karena dia telah menjadi semakin luar biasa selama bertahun-tahun. Tentu saja, saya sangat menyukainya." Setelah mengatakan itu, Margaret tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dan berkata pelan. "Namun, selama bertahun-tahun, sebagai seorang bystanders, saya menyaksikan Charlie menderita, dan menyaksikannya mencapai puncak selangkah demi selangkah. Sampai hari ini, jika kau memintaku untuk menilai secara objektif siapa yang lebih cocok untuk bergandengan tangan dengan Charlie, aku tidak akan ragu untuk mengatakan, itu bukan Claire atau Sarah, tapi Nanako." Mendengar desahan Margaret, Suster San tidak bisa menahan diri untuk bertanya sambil tersenyum. "Bagaimana dengan Claire? Bagaimana menurutmu?" "Claire?" Margaret terdiam sejenak dan berkata dengan serius. "Dalam taraf tertentu, dia memang baik kepada Charlie, tapi Charlie sudah menikah dengannya selama 4 tahun, dan dia belum pernah hamil atau melahirkan anak. Jadi, saya menduga pernikahan mereka seharusnya kuat di luar, tapi hanya di nama. Dari apa yang Charlie lakukan untuknya, dilihat dari kejadian masa lalu, seharusnya dia tulus padanya. Dalam kasus ini, dia masih sekadar nama, jadi masalahnya seharusnya ada pada Claire." Setelah mengatakan itu, Margaret menambahkan, "Dia pasti punya alasannya. Aku tidak bisa berasumsi apa-apa, tapi apakah ini berarti dari sisi lain dia tidak begitu mencintai Charlie? Atau apakah dia tidak mencintai Charlie sebesar Charlie mencintainya?" Suster San mengangguk, bawahan ini juga berpikir begitu. Jika Tuan Chen menceraikan Claire di masa depan, entah dia memilih Nona Gu atau Nona Ito, itu pasti akan sangat baik untuknya. Terlihat bahwa kedua gadis itu sangat mencintainya. Margaret mengangguk sedikit, tersenyum kecut dengan sedikit emosi, dan berkata, "Entah kami pergi atau tidak, semuanya adalah pilihan Charlie. Selama 20 tahun terakhir, saya telah gagal memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai seorang ibu. Dan sekarang aku malah gagal melakukannya. Kau tak berhak mendikte pilihan pasangannya. Kau hanya bertanya dan aku membicarakannya, itu saja." Suster San mengangguk dan tak dapat menahan desahannya. Sebenarnya, Ziyu dari keluarga Su dan Warnia dari keluarga Song keduanya dipilih dari ribuan mil jauhnya. Tidak ada yang salah dengan Helena dari Eropa Utara. Kecocokan Master Wei dengan lawan jenis memang jauh lebih baik daripada orang biasa. Margaret mendesah pelan, gadis-gadis ini memang gadis baik yang langka. Tapi aku bertanya-tanya apakah kemunculan Charlie akan menunda kebahagiaan mereka. Ngomong-ngomong, apakah Suster San masih ingat Leona? Suster San segera membungkuk dan berkata, "Kembali ke Nyonya, tentu saja, saya ingat bahwa putri tertua keluarga Du terobsesi dengan Tuan Muda Changing. Di kalangan ibu kota, tak seorang pun bisa mengatakan itu. Entahlah, tak seorang pun tahu." Margaret mendesah dengan ekspresi agak sedih. Dia baru saja kembali ke rumah tua tempat Changing tinggal sendirian untuk hidup menyendiri. Hidupnya tidak mudah, apalagi memuaskan. Untungnya, Charlie lah yang menyelamatkannya di terowongan gunung terlarang Aurose Hill. Kalau tidak, bersama putrinya, hidupnya akan sangat menyedihkan. Saudari San tak dapat menahan diri untuk mendesah. Seperti kata Nyonya, kehidupan putri sulung keluarga Du memang tidak mudah. Sambil berkata demikian, ia segera menambahkan, namun kini ia seharusnya bisa menemukan kebahagiaan setelah menanggung semua kesulitan ini. Margaret menggelengkan kepalanya, matanya kemerahan dan bersinar sedikit terang, dan berkata dengan lembut, "Jika kamu selalu mencintai seseorang dengan sepenuh hati, tetapi tidak selalu bisa mencintainya, maka hidup ini hanya tentang berakhirnya penderitaan dan tidak ada kembalinya kebahagiaan. Hari ketika dia membeli rumah lama tempat Changing dan aku tinggal bersama di pelelangan seharusnya menjadi saat penderitaannya berakhir. Meskipun penderitaan telah berakhir, tidak ada kebahagiaan di masa depan. Ketika anak saya memberikan rumah lamanya di pelelangan, saya ikut senang untuknya dalam waktu yang lama. Jika ada kesempatan di masa depan, aku bahkan ingin mengunjunginya, berjabat tangan dengannya, dan berbicara panjang lebar dengannya.
Ngomong-ngomong soal itu, Margaret berhenti sejenak lalu melanjutkan. Saya ingin memberitahu dia bahwa pada suatu saat sebelum Changing bertemu saya, dia tersentuh oleh kegigihan dan kegilaannya selama bertahun-tahun, dan dia juga berpikir untuk berjalan bergandengan tangan dengannya dalam kehidupan ini. Baru pada saat Changing hendak mengambil keputusan, takdir mempertemukannya denganku. Akibatnya, kerja kerasnya selama bertahun-tahun menjadi sia-sia. Tapi dia tidak tahu bahwa dia sudah sangat dekat dengan hasil yang paling dia inginkan. Suster San bertanya kepadanya, Nyonya, jika hari itu tiba, apakah Leona akan salah paham terhadap maksud Anda dan mengira Anda sedang pamer padanya atau melakukan hal lain? Tidak. Margaret berkata, kurasa dia akan sangat bahagia. Aku lega, lalu berdamai dengan dirinya di masa lalu dan Changing yang menutup mata padanya dan tak berperasaan sampai akhir dalam ingatannya. Kita mungkin akan menjadi teman baik. Saat itu, aku bisa menemukan rumah di Auros Hill dan pergi ke sana di waktu luangku. Mencarinya untuk mengenang masa lalu dan menjadi sahabat lama. Setelah mengatakan itu, Margaret melambaikan tangannya dengan cepat, mengganti topik pembicaraan, dan bertanya, apakah Jinking sudah tiba? Suster San berkata dengan tergesa-gesa, masih di helikopter, hampir sampai. Saat dia berbicara, deru mesin helikopter dan suara baling-baling yang memecah angin sudah terdengar di lembah. Suster San berkata, Nyonya, Jinking ada di sini. Baiklah. Margaret mengangguk, biarkan dia datang langsung menemuiku. Beberapa menit kemudian, helikopter mendarat di ruang terbuka di luar halaman. Dan seorang laki-laki yang mengenakan jubah pendeta yang mengenakan jubah panjang melangkah menuju gerbang halaman. Tepat pada saat itu, pintu terbuka. Suster San menatap biksu itu dan berkata sambil tersenyum. Jinking, Nyonya sudah lama menunggumu. Biksu ini adalah Master Jinking, yang sangat terkenal dalam beberapa tahun terakhir. Master Jinking berusia kurang dari 50 tahun dan telah menjadi biksu selama kurang dari 20 tahun. Namun, dengan pemahamannya yang mendalam dan wawasannya yang unik terhadap agama Buddha, ia telah menjadi biksu terkemuka yang sangat diakui dan dicari saat ini. Dia telah memberikan ceramah tentang Dharma di mana-mana selama bertahun-tahun, bukan untuk tujuan utilitas apapun. Namun dengan harapan ia dapat menggunakan filosofi agama Buddha untuk mengajarkan orang agar bersikap optimis terhadap semua aspek kehidupan. Dia selalu peduli terhadap kelompok-kelompok depresi, dan dalam beberapa tahun terakhir dia juga telah berusaha sebaik mungkin untuk menyebarkan ajaran Buddha kepada orang-orang yang mengalami depresi atau kecenderungan depresi di seluruh negeri. Sebagai imbalan atas rasa rindu mereka terhadap dunia. Tanpa terlihat, ia telah menyelamatkan banyak orang yang tersesat dari situasi putus asa. Ia adalah pria yang sangat baik hati. Di samping pemahamannya sendiri, alasan mengapa ia mampu membuat kemajuan pesat dalam agama Buddha adalah karena ia juga seorang biksu sampai batas tertentu. Dia dapat merasakan energi spiritual, dan dia juga dapat memurnikannya melalui gerakan tubuhnya, sehingga menjadi lebih mendalam. Namun, bakatnya tidak memadai. Setelah pencerahan, semua energi spiritual berada di lautan kesadaran. Jadi dia tidak memiliki kekuatan mengerikan seperti Charlie. Kekuatannya dan kemampuan magisnya yang luar biasa hanya memperluas dan memperbaiki lautan kesadarannya, yang memungkinkannya memiliki penafsiran dan pemahaman yang lebih mendalam saat mempelajari agama Buddha. Pada saat ini, Guru Jinking menangkupkan kedua tangannya di hadapan Saudari San, berkata kepada Amitabha, lalu berjalan cepat ke halaman lain dan mendatangi Margaret. Melihat Margaret, Tuan Jinking menangkupkan tangannya dan membungkuk, lalu berkata dengan penuh hormat, Jinking telah bertemu Nyonya. Margaret berkata dengan serius, Jinking, kamu sekarang sudah menjadi biksu terkemuka. Kamu tidak perlu bersikap sopan di depanku. Guru Jinking berkata dengan nada tegas, Nyonya, pencerahan besar Jinking hari ini semua berkat bimbingan Anda. Tanpamu, Jinking tidak akan berada di tempatnya sekarang. Tidak peduli kapanpun kamu berada, keberadaan di hati Jinking adalah yang kedua setelah Buddha. Margaret tersenyum dan mengangguk, sambil berkata, kamu punya ide dan kegigihanmu sendiri. Aku tidak akan memaksamu. Setelah mengatakan itu, Margaret berkata lagi, baiklah, langsung saja ke intinya. Aku mengundangmu ke sini dengan tergesa-gesa kali ini karena kudengar kau baru-baru ini berkhotbah tentang Buddhisme di Kuilingin. Yang kebetulan tidak jauh dari sini, jadi aku memintamu untuk datang dan mengajari seorang gadis kecil untukku dan membantunya mencerahkan dirinya sendiri. Tuan Jinking sedikit terkejut dan bertanya tanpa sadar. Nyonya, apa maksud Anda? Apakah pencerahannya seperti yang Anda bantu saya capai saat itu? Ya.
Margaret mengangguk, dia memiliki potensi yang sama sepertimu dulu untuk mengandalkan. Lautan kesadaran untuk mencerahkanmu. Aku ingin kau menceritakan padanya apa yang kukatakan dulu. Ceritakan semuanya dengan tepat dan bantu dia menyadari kebenarannya. Tuan Jingking berkata dengan hormat tanpa berpikir, baiklah Nyonya, Jingking mematuhi perintah Anda. Bab 5997. Dalam perjalanan menuju kuil Kisia. Nanako memanfaatkan beberapa pemberhentian di lampu merah untuk memeriksa latar belakang guru Jingking dengan saksama. Setelah penyelidikan ini, ternyata Master Jingking tidak hanya terkenal di Tiongkok. Namun pengaruhnya bahkan mulai memengaruhi umat Buddha di Asia Timur dan Tenggara. Penilaian semua orang terhadap Master Jingking adalah bahwa dia memiliki bakat besar dan kebaikan besar. Dia berpikiran luas dan terbuka terhadap semua sungai. Dia adalah seorang jenius yang tak tertandingi dalam bidang agama Buddha. Yang lebih mengejutkannya adalah banyak kuil di Jepang, Korea Selatan, Thailand, Bhutan, dan negara-negara lain telah mengirimkan undangan yang saleh kepada Guru Jingking. Berharap agar Guru Jingking dapat pergi membabarkan ajaran Buddha kepada umat beriman di negeri ini. Semua kuliah yang diberikan pada tahun 2017 diadakan di Tiongkok, jadi belum ada tanggapan. Selain itu, Nanako juga melihat evaluasi Master Jingking oleh banyak guru Buddha terkenal di dalam dan luar negeri. Tanpa terkecuali, semua orang merasa bahwa pemahaman Guru Jingking tentang agama Buddha adalah yang paling mendalam di masyarakat saat ini. Khotbahnya tentang banyak kitab suci bahkan membuat banyak guru tua yang telah mempelajarinya sepanjang hidup mereka merasa tercerahkan. Semakin dia mengetahui latar belakang Guru Jingking, semakin terkejut pula Nanako. Dia tidak menyangka akan mendapat kesempatan seperti ini di pagi yang biasa saja. Akan tetapi, yang dipedulikannya bukanlah seberapa mahir Guru Jingking dalam ajaran Buddha. Yang dipedulikannya adalah dia ingin mendapatkan amulet untuk Charlie yang telah diberkatinya. Ketika dia berkendara ke kuil Kisia, banyak peziarah yang bangun pagi sudah mulai naik gunung untuk mempersembahkan dupa. Akan tetapi, para peziarah ini tidak tahu bahwa Guru Jingking yang terkenal sudah ada di sini. Nanako melewati aula utama dan langsung menuju ke Departemen Logistik Hukum. Dan ternyata belum dibuka. Pemberitahuan di pintu menunjukkan bahwa jam buka Departemen Sirkulasi Logistik adalah dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak merasa sedikit bingung, sambil berpikir dalam hati. Nyonya itu menyuruh saya datang ke sini, tapi belum buka. Mungkinkah ini lelucon? Memikirkan hal ini, dia segera menggelengkan kepalanya. Itu dosa. Saya tidak boleh membuat spekulasi yang tidak masuk akal dan meragukan niat baik orang lain. Mungkin ada sedikit penyimpangan dalam waktu. Tepat ketika dia bertanya-tanya, salah satu pintu kayu Departemen Sirkulasi Dharma terbuka. Dan seorang pendeta keluar, menggenggam tangannya, dan berkata, Amitabha, bolehkah aku bertanya? Apa hubunganmu dengan dermawan itu? Nanako buru-buru membungkuk dalam-dalam, lalu berkata, Halo, Guru. Maaf mengganggu Anda, tapi saya ingin bertanya, apakah Anda mendaftar di sini untuk bertemu Guru Jingking? Biksu itu tertegun, lalu melihat sekeliling. Ia melihat ke bawah dan melihat tidak ada orang lain. Lalu berbisik, maaf, Guru Jingking baru saja tiba di kuil pagi ini. Pihak kuil belum melakukan persiapan untuk kuliah terbuka. Jadi, untuk saat ini, hal itu tidak bisa diungkapkan ke dunia luar. Karena pemuja ditakdirkan untuk tahu, silakan ikut denganku. Setelah mendengarkan bagian pertama perkataan biksu itu, Nanako mengira pihak lain telah menolaknya. Setelah mendengar sisanya, dia akhirnya menghela napas lega, menggenggam tangannya dengan penuh rasa terima kasih, dan berkata, Terima kasih, Guru. Biksu itu mengangguk. Ia bertanya lagi, apakah Bhakta telah menyiapkan benda-benda Dharma? Jika Guru Jingking membutuhkan pentahbisan dan pemberkatan, benda-benda Dharma perlu dipersiapkan terlebih dahulu. Nanako berkata dengan tergesa-gesa, saya datang terburu-buru, jadi saya tidak membawa benda-benda Dharma. Aku ingin tahu apakah aku bisa mendapatkannya dari sini? Biksu itu tersenyum dan berkata, Bhante, sebagian besar amulet di kuil kami adalah Sutra Hati Prajnaparamita yang dibungkus dengan tas brokat. Tapi semuanya adalah produk cetak yang disesuaikan dari pabrik. Jika pemuja menginginkan efek yang lebih baik, Anda dapat menulis tangan salinan Sutra Hati Prajnaparamita dan memasukkannya ke dalamnya, lalu meminta Guru Jingking untuk mengkonsekrasikannya untuk Anda. Setelah itu, dia mengingatkan saya, teks lengkap Prajnaparamita Heart Sutra hanya memiliki 260 karakter. Jadi tidak sulit untuk menulisnya.
Nanako bertanya dengan tergesa-gesa. Permisi, bisakah Anda meminjamkan saya pena dan kertas? Selain itu, aku ingin tahu apakah Tuan Jingking bisa menungguku sebentar sampai aku selesai menulis sebelum pergi menemuinya. Biksu itu tersenyum dan berkata, biksu yang malang itu bisa meminjamkan kertas dan pena kepada penyembahnya. Dan penyembah itu bisa langsung membawanya untuk menemui Guru Jingking dan memperlihatkannya di hadapannya. Saat Anda menyalin sutra, dia akan membacakan sutra, memberkati Anda, dan menyucikan Anda pada saat yang sama, sehingga efeknya adalah yang terbaik. Nanako berkata dengan gembira, terima kasih banyak. Setelah itu, dia kembali membungkuk dalam-dalam. Sang biksu mengucapkan, Amitabha Buddha, lalu berbalik dan memasuki area sirkulasi Dharma. Setelah beberapa saat, dia mengambil tas brokat kuning, serta kertas, pena, dan tinta, lalu berjalan keluar pintu area sirkulasi Dharma. Ia berbalik dengan hati-hati dan menutup pintu. Lalu membawa Nanako ke halaman belakang kuil. Kemudian dia berkata kepada Nanako, pemuja, ikutlah denganku. Nanako mengangguk cepat dan mengikutinya ke belakang kuil. Melewati dinding bata merah berbintik-bintik adalah halaman belakang kuil, yang jarang dibuka untuk umum. Kecuali para pendeta di kuil, hanya orang awam yang memiliki hubungan mendalam dengan kuil yang diizinkan masuk. Di sini, ada aula Buddha yang didedikasikan untuk mengajarkan Dharma kepada umat awam. Beberapa orang awam yang cukup saleh dan berbakat memimpin praktik di sini. Mereka akan pergi ke pegunungan untuk mempelajari Dharma secara teratur. Ketika takdir umat Buddha telah tiba, mereka akan resmi ditahbiskan dan menjadi biksu. Pada saat ini, Guru Jingking sedang duduk di depan panggung ceramah di aula Buddha, memejamkan mata dan melantunkan sutra. Biksu muda itu membuka pintu aula Buddha dan berkata dengan hormat, Guru Jingking, ada seorang pemuja yang ingin bertemu denganmu. Tuan Jingking membuka matanya, mengangguk, dan berkata, bawa dia masuk. Biksu muda itu mengangguk hormat, murid patuh. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan keluar, meninggalkan pintu, dan berkata kepada Nanako, Bhakta, Guru Jingking mengundang Anda. Nanako sekali lagi menggenggam tangannya untuk mengucapkan terima kasih dan kemudian melangkah ke aula dengan kegembiraan dan kekhawatiran. Saat pertama kali melihat Nanako, Master Jingking hanya bisa mendesah dalam hatinya. Gadis ini benar-benar seperti yang dikatakan Nyonya, dia memiliki kebijaksanaan untuk mencerahkan Tao. Dia bahkan lebih baik daripada aku dulu. Beberapa orang memang seperti ini. Dari penampilannya, kau bisa tahu kalau kau jenius. Dia merasa bahwa dirinya memiliki akar kebijaksanaan, dan mereka adalah sejenis orang yang tercerahkan dengan intuisi unik tentang junior yang serupa. Sama halnya dengan novel-novel bela diri, ketika seorang guru besar melihat seorang anak yang memiliki bakat luar biasa, sekilas ia dapat melihat bahwa anak tersebut memiliki tulang yang sangat bagus. Namun di mata orang lain yang tidak mengerti, ia hanya menganggapnya biasa saja. Begitu dia memikirkan hal ini, dia langsung berdiri dan berkata kepada Nanako, Amitabha, sang pemuja datang menemui biksu malang itu. Aku ingin tahu apa yang membawamu ke sini? Nanako membungkuk dalam-dalam dan berkata dengan hormat, murid Nanako Ito, dari Kyoto, Jepang, saat ibuku masih hidup. Beliau sangat percaya pada agama Buddha. Murid ini dipengaruhi olehnya dan juga seorang penganut agama Buddha. Hari ini saya tidak sengaja mendengar bahwa Guru Jingking datang ke kota ini, jadi saya memberanikan diri untuk meminta kunjungan. Saya ingin meminta guru untuk menahbiskan dan memberkati amulet untuk murid ini. Saya ingin memberikannya kepada kekasih saya. Yang terkasih, Tuan Jingking tiba-tiba merasa malu, ragu sejenak, dan berkata, seorang pemuja memiliki segalanya di matanya dan cahaya di tubuhnya. Inilah yang telah disaksikan oleh biksu malang itu sepanjang hidupnya. Saya adalah orang yang memiliki ikatan mendalam dengan agama Buddha. Jika seorang pemuja berpindah agama ke agama Buddha, akan menjadi berkah bagi semua makhluk untuk mengabdikan diri mempelajari agama Buddha. Saya penasaran apakah pemuja itu punya ide untuk berpindah agama ke agama Buddha? Bab 5998. Pada saat ini, di halaman gunung, Suster San menyaksikan semua yang terjadi di aula Buddha melalui monitor, dan berkata dengan marah. Nyonya, Jingking ini benar-benar ingin membujuk Nona Ito untuk menjadi biksu. Bukankah ini penyimpangan yang serius? Margaret tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Setelah Jingking mencapai pencerahan, ia memiliki pikiran Buddha. Di seluruh dunia, yang paling ia pedulikan adalah Buddha, Dharma, dan semua makhluk hidup.
Dan Nanako sudah sangat pengertian dan bijaksana. Jangan bilang itu Jingking. Kalau aku guru tahu, mungkin aku mau menerimanya sebagai muridku. Jika seorang jenius seperti itu selalu berkeliaran di luar pintu, itu akan membuang-buang sumber daya alam. Namun, berdasarkan pemahamanku tentang Nanako, bahkan jika Jingking menggunakan 7 miliar orang di dunia untuk menculiknya secara moral, dia tidak akan pernah setuju. Dan kau tidak perlu khawatir. Tentu saja. Nanako tanpa sadar mengambil setengah langkah mundur dan berkata dengan nada meminta maaf. Aku sudah punya seseorang yang aku cintai. Bagaimana aku bisa pindah agama ke agama Buddha? Margaret di depan monitor tersenyum dan berkata, Saudari-san, apakah Anda memperhatikan detailnya? Nanako sebelumnya menyebut dirinya murid di depan Jingking. Tapi sekarang dia langsung mengubahnya menjadi, aku, dan ini langsung menarik garis yang jelas dengan Jingking. Suster San mengangguk dan berkata sambil tersenyum, jika dia tidak meminta bantuan Jingking, Nona Ito pasti sudah mengambil alih pintu dan melarikan diri. Pada saat ini, Master Jingking juga menyadari bahwa Nanako sangat berhati-hati dalam berpindah agama ke agama Buddha, jadi dia berkata dengan serius. Wahai Bakti, cinta itu penting, tetapi bukankah akan lebih berharga jika cinta dapat menyelamatkan semua makhluk hidup? Sang Buddha bersabda untuk melepaskan ego. Untuk mencapai jati diri yang agung, melepaskan cinta-cinta kecil untuk mencapai cinta-cinta agung, untuk menyelamatkan penderitaan, dan untuk menyelamatkan semua makhluk hidup. Inilah alam tertinggi yang telah dijalani oleh para biksu terkemuka dan para tokoh berbudi luhur selama ribuan tahun. Lebih lanjut, Sang Bhakta juga berkata bahwa ia seorang penganut Buddha, tidakkah Anda ingin berbuat sesuatu untuk semua makhluk? Nanako mengerutkan bibirnya dan berkata dengan takut-takut, semua makhluk hidup punya takdirnya masing-masing. Aku hanyalah salah satu dari mereka, dan aku tidak punya ambisi besar untuk menyelamatkan semua makhluk hidup. Aku hanya ingin menjaga keluarga dan kekasihku dengan baik. Jika ini bisa dilakukan dengan baik, hasilnya pasti akan sempurna. Guru Jingking berkata dengan sedih, di dunia ini, ada penyembah yang memiliki kebijaksanaan seperti itu, saya khawatir saya tidak dapat mengumpulkannya bahkan dengan satu tangan. Agama Buddha dapat membawa pada pemahaman yang lebih mendalam. Jika seorang penyembah menyia-nyiakan bakat ini, maka akan menjadi kerugian besar bagi semua pengikut Buddha. Nanako menggelengkan kepalanya dan berkata, saya percaya pada ajaran Buddha karena saya merasa ajaran Buddha dapat membuat orang menjadi orang baik dan memberikan ketenangan pikiran, dan di saat yang sama, ajaran Buddha juga dapat memberikan lebih banyak dukungan spiritual. Sama seperti saya pergi ke restoran untuk makan, Anda tidak bisa memaksa saya untuk tinggal di restoran dan menjadi juru masak, bukan? Guru Jingking berkata cepat, Amitabha, biksu malang itu tidak meminta sang dermawan untuk tinggal, tetapi membujuk sang dermawan untuk tinggal. Sang dermawan hanya menggunakan restoran sebagai analogi. Meskipun logikanya serupa, ranah dan maknanya belum tentu sama. Restoran bisa membuat orang kenyang. Jika koki yang baik telah mengembangkan resep yang baik, orang bisa makan dengan gizi seimbang, bahkan membuat orang merasa bahagia, dan memanjakan lidah mereka. Mungkin juga memiliki efek memperkuat tubuh, menyembuhkan penyakit, dan menyelamatkan nyawa. Namun, restoran yang bagus dan resep yang baik tidak mampu menyelamatkan semua makhluk hidup. Berbicara tentang hal ini, Guru Jingking menambahkan, sebenarnya, setiap agama memiliki kitab sucinya sendiri. Alasan mengapa hal ini memiliki sejarah panjang dan pengaruh yang luas, dari era pertanian tebang bakar hingga era modern dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, adalah karena logika yang mendasarinya adalah nilai universal yang dibangun atas dasar berpusat pada manusia. Ini menjelaskan sifat manusia yang lebih dalam dan lebih asli. Setelah itu, Guru Jingking bertanya kepada Nanako, apakah pemuja tahu mengapa teknologi modern begitu maju? Saat ini, ketika produktivitas telah melampaui produktivitas orang-orang zaman dahulu, masih banyak orang yang menganggap kitab suci dari ribuan tahun lalu sebagai mercusuar di jalan kehidupan? Nanako menggelengkan kepalanya dengan bingung. Aku tidak memikirkannya dengan matang. Guru Jingking berkata, sebenarnya, perbedaan antara orang-orang kuno dan orang-orang modern tidak hanya pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perluasan wawasan mereka yang jauh lebih buruk daripada orang-orang saat ini. Tetapi juga berarti bahwa kehidupan dan pemikiran orang-orang zaman dahulu lebih sederhana dan murni, dan mereka lebih dekat dengan asal-usul manusia. Mereka menghabiskan seluruh hidup mereka untuk memikirkan satu atau dua isu filosofis, dan tidak terpengaruh oleh dunia yang makmur saat ini yang dipenuhi keinginan materialistis. Hal ini membuat kedalaman mereka dalam isu-isu filosofis jauh melampaui orang-orang modern yang terburu-buru dan utilitarian.
Inilah sebabnya mengapa semua pemikir besar dari timur dan barat muncul sekitar 400 hingga 300 SM. Di timur, ada Laozi, Konfusius, dan Mencius, sementara di barat ada Plato, Sokrates, dan Aristoteles. Kelahiran Sang Buddha terjadi 1 atau 200 tahun lebih awal dibandingkan para filsuf timur dan barat ini. Orang-orang bijak di zaman dahulu kala adalah para jenius yang sangat bijaksana. Namun, ketika seorang jenius yang tak tertandingi ini menghabiskan seluruh hidupnya untuk merenungkan logika dasar kehidupan dan menuangkannya ke dalam sebuah buku, buku ini telah menjadi karya klasik sejati. Betapapun masyarakat berkembang, manusia tetaplah manusia, dan semakin berkembang masyarakat, semakin tersalurkan energinya. Oleh karena itu, semakin berkembang masyarakat, semakin menonjolkan filosofi mendalam para leluhur. Itulah sebabnya umat beragama dari 3 agama besar selalu menganggap kitab suci yang ditulis lebih dari 2000 tahun yang lalu sebagai mercusuar di jalan kehidupan. Banyak sekali orang yang berulang kali mempelajari kitab suci dan karya-karya yang ditulis lebih dari 2000 tahun lalu, hanya untuk mendapatkan lebih banyak inspirasi darinya. Nanako mengerutkan bibirnya, melihat ke bawah ke arah jari kakinya, lalu menatap Master Jingking, berpikir lama tidak tahu harus berkata apa, jadi dia perlahan mengangkat ibu jarinya dan berkata dengan takut-takut, Siguoi. Siguoi adalah pengucapan sugoi dalam bahasa Jepang, yang secara kasar berarti, wow, sangat mengagumkan. Master Jingking merupakan murid terbaik sebelum ia menjadi biksu. Selain itu, dia telah tercerahkan dan berkeliling dunia selama bertahun-tahun. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa dia telah belajar banyak. Tentu saja, dia bisa mengerti apa yang dikatakan Nanako. Mengira dia sudah berkata begitu tulus, Nanako hanya membalas satu siguoi. Meskipun dia seorang penyihir yang berkualifikasi, mentalitasnya sedikit tidak seimbang saat ini. Sambil berusaha menenangkan diri, dia membaca dalam hati, Amitabha, dosa, dosa, dosa. Ketika Margaret dan Sister Sun melihat adegan ini, keduanya tidak dapat menahan tawa terbahak-bahak. Margaret tak kuasa menahan desahan, dia benar-benar pintar. Dia sudah lama di sini. Mustahil baginya untuk mengucapkan sepatah kata pun dalam bahasa Jepang tanpa sadar. Dia pasti sengaja melakukannya. Lihat Jingking, hati Sang Buddha terpengaruh. Suster Sun tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku tiba-tiba menyukai Nanako. Bulu mata Margaret bergetar sedikit, tetapi dia tidak mengatakan apapun. Pada saat ini, Master Jingking berusaha keras untuk menyesuaikan mentalitasnya dan berkata, saya bertanya-tanya apakah pemuja telah menemukan bahwa dengan perkembangan produktivitas sosial yang terus-menerus, manusia saat ini semakin jauh dari asal-usul mereka. Dan kreativitas mereka di beberapa bidang telah lama hilang. Tidak sehebat pendahulu mereka, sama seperti ada begitu banyak pianis di dunia, tetapi tidak ada yang bisa menandingi Chopin, Beethoven, atau Tchaikovsky. Bahkan jika 200 tahun berlalu, pianis 200 tahun dari sekarang akan tetap memainkan karya mereka. Selain itu, pemahaman manusia saat ini jauh lebih rendah dibandingkan pemahaman manusia zaman dulu. Ketika orang-orang modern yang terburu-buru dan utilitarian kembali mempelajari karya-karya klasik kuno, pemahaman mereka akan sulit menyamai pemahaman orang-orang kuno. Oleh karena itu, banyak orang modern melihat kitab suci agama yang ditulis lebih dari 2000 tahun yang lalu. Dan kata-kata mereka yang canggung dan sulit membuat mereka tidak mungkin memahami prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Pada saat seperti ini, kita membutuhkan orang-orang seperti kita untuk melepaskan emosi dan keinginan kita. Nanako tiba-tiba mengangkat tangan dan berkata dengan hati-hati. Maaf menyela, tapi saya ingin bertanya. Kita, yang Anda bicarakan, tidak termasuk saya? Guru Jingking menarik napas, mengangguk, dan berkata. Kecuali kamu, biksu miskin itu merujuk pada semua orang seperti biksu miskin itu. Nanako mengelus dadanya, lalu setelah menarik napas panjang, dia mendesah. Bagus, bagus. Kamu lanjutkan. Guru Jingking menundukkan kepalanya dan terdiam cukup lama. Kemudian dia perlahan mengangkat kepalanya dan berkata dengan nada sedikit putus asa. Yang ingin disampaikan oleh biksu miskin itu adalah bahwa dunia membutuhkan orang-orang seperti biksu miskin itu untuk memahami kitab suci Buddha dengan sepenuh hati. Setelah memahami misteri-misterinya, dan kemudian menggunakan bahasa dan metode yang dapat dipahami oleh orang-orang modern, jelaskan karya-karya klasik tersebut kepada mereka. Agar mereka dapat mengerti, memahami, dan membuat pilihan yang tepat sebelum menghadapi pertanyaan-pertanyaan besar. Setiap agama membutuhkan hal serupa.
Kunci peran ini adalah keberadaan para penyihir, pendeta, dan imam untuk tujuan ini. Tujuan kita sama, namun dengan jalan yang berbeda. Kita semua berharap untuk menyelamatkan semua makhluk hidup dan memungkinkan setiap orang menemukan solusi atas masalah mereka. Mendengar ini, Nanako meletakkan tangannya di dagu, bertepuk tangan dengan sangat pelan dan hati-hati, lalu berkata dengan kagum, Shiguoi. Bab 5999. Nanako mengucapkan, Shiguoi, 2 kali berturut-turut. Yang membuat Guru Jingking agak rentan. Dia bukan orang yang membosankan, jadi dia tentu tahu bahwa ini adalah cara Nanako menolaknya. Meskipun merasa menyesal, dia tidak dapat menahan diri untuk merenungkan dirinya sendiri. Saya hanya merasa bahwa penyembah ini memiliki kebijaksanaan yang luar biasa. Jika dia bersedia berpindah agama ke agama Buddha dan mempelajari kitab suci, dia pasti akan lebih memahami karya klasik. Pemahaman yang mendalam, jika demikian, adalah berkat bagi semua orang beriman. Tapi hal ini hanya angan-anganku saja. Memikirkan hal ini, dia mendesah berulang kali dalam hatinya. Itu dosa, Nyonya meminta saya untuk membantunya mencerahkannya. Sekarang saya sibuk sekali membujuknya untuk pindah agama ke agama Buddha. Maka dia pun membaca beberapa ayat itu dalam hati, lalu berkata, Bhante, biksu malang itu terlalu banyak bicara. Saya harap Anda bisa memaafkan saya. Nanako itu mengangguk ringan, tidak masalah. Asalkan kau tidak membujukku untuk menjadi biksu lagi. Setelah berkata demikian, dia mengeluarkan kantong berisi tip dari sakunya dan bertanya dengan hati-hati. Guru, saya ingin tahu apakah Anda juga bisa menguduskan dan memberkati amulet untuk saya? Guru Jingking mengangguk dan bertanya padanya. Apakah pemuja ingin menyalin sutra hati Prajna Paramita sendiri? Ya. Nanako mengeluarkan kertas dan pena yang diberikan oleh biksu sebelumnya dan berkata, Bisakah saya menyalinnya di sini? Tentu saja bisa. Guru Jingking menunjuk ke meja tulis di bawah meja kuliah dan berkata, Wahai umat, silakan salin kitab suci di depan meja tulis. Nanako mengangguk dan berterima kasih, lalu datang ke meja tulis dan meletakkan telapak tangannya di depan meja. Letakkan kertas di atas meja dan tuliskan kata-kata, Sutra Hati Maha Prajna Paramita. Di atas kertas dengan kuas tipis. Guru Jingking berdiri di samping dan menyaksikan dalam diam. Ketika dia melihat kaligrafi Nanako, dia tidak dapat menahan rasa kagumnya. Dia tidak menyangka gadis muda Jepang ini ternyata bisa menulis dengan baik. Melihat Nanako mulai menulis kitab suci dengan tangan tanpa jeda di tangannya. Guru Jingking tahu bahwa Nanako pasti telah membaca kitab suci dengan baik dan hafal isi kitab suci. Ketika Nanako selesai menulis semua 260 kata sutra hati, dia perlahan meletakkan penanya. Tuan Jingking di sampingnya bertanya. Karena pemuja sudah akrab dengan sutra hati, pernahkah Anda mencoba mengajarkannya sesuai dengan kitab suci? Jadi, untuk menjelajahi dunia bawah sadar yang disebutkan dalam kitab suci? Nanako bertanya dengan rasa ingin tahu. Anda berbicara tentang tidak ada mata dan telinga, hidung, lidah, tubuh dan pikiran, suara tidak berwarna, aroma, sentuhan, tidak ada penglihatan, dan bahkan dunia bawah sadar, dalam kitab suci? Master Jingking mengangguk dan berkata dengan serius, tanpa mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, dan pikiran, tanpa warna, suara, aroma, sentuhan, itu berarti tidak ada 6 akar dan 6 titik debu. Dan tidak ada 6 kesadaran yang muncul dari 6 debu ke 6 akar. Lihatlah batas-batas yang dapat dilihat, dan jangan lagi bersikeras merasakan 18 alam dari 6 akar, 6 debu, dan 6 kesadaran. Dengan cara ini, 6 akarnya murni, tak bernoda, pikiran bebas, dan semua dharma kosong. Nanako bingung dan bertanya, seperti patung Buddha saja, tidak memikirkan apapun? Guru Jingking menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan itu masalahnya. Pada waktu itu, biksu malang itu juga berpikir bahwa kekosongan sejati dari semua dharma berarti meninggalkan semua keterikatan dan kepalsuan. Namun kemudian setelah bimbingan seorang mentor, saya menyadari bahwa pada kenyataannya, semua dharma itu kosong, dan kita juga dapat memahaminya dengan cara lain. Nanako bahkan lebih bingung, karena semua dharma itu kosong. Tidak semuanya ada, apa penjelasan lainnya? Guru Jingking berkata, metode lain adalah meninggalkan semua indera tubuh dan pikiran yang mengganggu tentang dunia luar.
dan gunakan metode yang mirip dengan introspeksi Tao untuk mengembalikan kesadaran ke lautan kesadaran. Ketika kesadaran kembali ke lautan kesadaran, ia akan menemukan orisinalitas itu. Orang-orang yang membuka mata mereka dan melihat bintang-bintang di langit, meskipun mereka sedang melihat alam semesta. Tapi apa yang mereka lihat hanyalah setitik debu di alam semesta. Namun setelah kembali ke lautan kesadaran, orang-orang tampak menutup mata dan memandang seluruh alam semesta di luar alam semesta. Rasa keterbukaan bahwa seluruh alam semesta ada di depan Anda adalah ranah baru yang belum pernah ada sebelumnya. Saya pikir itu mungkin alam bawah sadar yang disebutkan oleh Sang Buddha. Nanako bergumam, tutup matamu dan lihatlah. Seluruh alam semesta? Apa yang kamu katakan agak abstrak, aku tidak begitu memahaminya. Guru Jingking berkata, biksu malang itu mengatakannya dengan cara lain. Setelah itu, dia berkata dengan nada serius, bukalah matamu, kamu hanya berdiri di bumi. Naiklah, lihatlah langit di depanmu, tutup matamu, dan masuklah ke dunia bawah sadar. Bumi akan menjadi bola dunia di depan Anda, semuanya berada di bawah kendali Anda dan Anda dapat menikmati pemandangan panorama. Nanako mengerutkan kening, saya suka metode observasi endoskopi. Aku sudah sedikit memahaminya, tapi aku belum pernah merasakan memejamkan mata dan menatap alam semesta. Guru Jingking berseru, pemuja ini benar-benar tahu metode observasi endoskopi? Nanako mengangguk, aku tahu sedikit. Tapi aku tidak bisa memastikan kebenarannya. Guru Jingking bertanya, bisakah seorang penyembah memberitahu biksu malang itu bagaimana cara melakukannya? Nanako berpikir sejenak dan berkata, saya mempelajari seni bela diri dan menggunakan energi sejati saya untuk mengalirkan meridian ke seluruh tubuh saya. Seolah-olah semua meridian seluruh tubuh terlihat. Master Jingking menggelengkan kepalanya dan berkata, ini bukan pandangan endoskopi yang sebenarnya. Itu hanya dapat dianggap sebagai semacam persepsi diri dalam tubuh. Apa yang dapat dilihat melalui pandangan endoskopi ini adalah organ-organ internal seseorang. Meridian, dantian, dan zifu, dan pandangan dalam yang sebenarnya, tidak hanya dapat menutup mata dan melihat semua hal di alam semesta. Tapi setidaknya kamu bisa mengintip zifu emu sendiri, yang merupakan asal-muasal sejati kesadaran spiritual. Zifu? Tanya Nanako ragu, apa itu zifu? Bab 6000. Guru Jingking berkata, meskipun saya mempelajari agama Buddha, pandangan batin terhadap zifu adalah kunci praktik Tao. Zifu adalah kitab suci Tao yang ditulis oleh para biksu untuk menyimpan tempat di mana energi spiritual itu nyata. Namun lautan kesadaran yang disebutkan dalam ajaran Buddha juga ada di zifu. Laut kesadaran? Nanako bahkan lebih bingung. Konsep ini, sepertinya aku belum pernah mendengarnya. Guru Jingking berkata, Sutra Lankavatara menyebutkan bahwa lautan kesadaran tersembunyi selalu ada. Dan itu digerakkan oleh angin kerajaan. Segala jenis gelombang kesadaran melompat dan bereinkarnasi. Itulah lautan kesadaran. Nanako memikirkan sesuatu dan tiba-tiba berseru. Laut kesadaran? Apakah itu samudera tak terbatas yang selalu mendorong kesadaran keluar? Guru Jingking bertanya dengan ekspresi terkejut. Apakah pemuja sudah dapat merasakan lautan itu? Apakah ia tak berbatas, tak berangin, tak berombak, dan dalam? Lautan di dasar? Nanako mengangguk, ya. Guru Jingking berkata dengan penuh semangat. Itulah lautan kesadaran. Setelah itu dia bertanya lagi. Apakah pemuja itu menemukan lautan kesadarannya sendiri? Nanako setelah memikirkannya, ya, Master Seni Bela Diri mengajari kami bahwa penglihatan endoskopi adalah untuk merasakan meridian dan dantian, tetapi entah bagaimana aku berakhir di laut itu. Saat dia belajar seni bela diri dengan Matteo di Champs-Élysées, dia pernah mencoba penglihatan endoskopi. Dia menemukan lautan kesadaran tanpa guru. Tetapi Aosue, yang berlatih bersama, bahkan tidak bisa mengintip meridian. Bahkan Charlie tidak pernah mencapai levelnya. Namun, saat itu, baik Nanako maupun Charlie tidak tahu apa arti keadaan ini. Guru Jingking tidak tenang sama sekali. Meskipun dia mengenakan jubah, dia sebenarnya sedikit bersemangat saat ini. Dia tidak dapat menahan diri untuk mondar-mandir sambil berulang kali berkata. Seorang pemuja memang seorang jenius. Dia benar-benar bisa menemukan lautan kesadaran sendiri. Jika biksu malang ini tidak memiliki mentor untuk membimbing, saya tidak akan pernah bisa menemukan cara untuk memasuki lautan kesadaran. Pada saat ini,
Guru Jingking dan bahkan Margaret di depan monitor terkejut. Dia baru saja mendengar dari bawahannya bahwa Nanako membuat kemajuan pesat dalam seni bela diri dan merupakan seorang jenius yang langka. Jadi dia merasa bahwa Nanako harus menjadi orang di sekitar Charlie yang memiliki peluang terbaik untuk mendapatkan pencerahan. Jadi dia menemui Guru Jingking dan memintanya untuk membimbing Nanako menuju pencerahan. Namun siapa sangka Nanako sendiri sudah memahami setengah kebenarannya. Dia tidak bisa menahan detak jantungnya yang semakin cepat. Dan dia menatap monitor tanpa berkedip. Di aula Buddha, Nanako tidak dapat memahami mengapa Guru Jingking terkejut bahwa dia dapat memasuki lautan kesadaran. Lagi pula, hal itu tampaknya tidak sulit baginya. Meskipun terasa banyak kesalahan setelah dia berhasil sekali. Dia menguasai metode memasuki lautan kesadaran. Metode ini memungkinkan dia untuk maju dalam seni bela diri dan menjadi sangat cepat. Namun selain itu, Nanako tidak tahu apa kegunaannya. Pada saat ini, Master Jingking akhirnya pulih dari keterkejutannya. Maka, dia segera bertanya kepada Nanako, "Pemuja, setelah kamu memasuki lautan kesadaran, pernahkah kamu berpikir untuk memasuki laut itu?" Nanako mengangguk dan berkata dengan jujur, "Sulit untuk langsung memasuki lautan kesadaran. Jadi saya membiarkan kesadaran saya terus meningkat. Lalu lepaskan semua yang ada di tempat yang tinggi. Dan biarkan kesadaranku jatuh ke lautan kesadaran. Naiklah lebih tinggi." Guru Jingking menggumamkan sesuatu berulang kali. Otaknya sudah mati rasa dan dia hampir tidak bisa berdiri. Jadi dia hampir tidak bisa menyeimbangkan diri dengan berpegangan pada meja. Dia menatap Nanako itu dan bergumam, "Dia jenius. Dia memang jenius." Banyak sekali senior yang memiliki bakat luar biasa. Semuanya dibimbing oleh guru untuk memasuki Taoisme. Sang dermawan benar-benar bergegas keluar dari gerbang Tao sendirian. Ini sebanding dengan orang bijak yang mendirikan sekte tersebut. Sambil berbicara, ia berkata kepada Nanako, "Pemuja, menemukan Zifu, menemukan lautan kesadaran, dan pergi ke tempat yang lebih tinggi semuanya baik. Jalan menuju pencerahan hanya dapat dicapai oleh sang dermawan. 3/4 jalan kau berhasil. Tapi satu-satunya kesalahan pemuja itu adalah langkah terakhir. Jika Anda mengambil langkah terakhir dengan benar, Anda akan segera mencapai pencerahan." "Pencerahan?" tanya Nanako ragu-ragu. "Apa itu pencerahan?" Guru Jingking berkata, "Pencerahan artinya membuka zifu kesadaran, menguasai energi spiritual, dan melangkah ke jalan surga. Skenario terburuknya adalah menjadi seperti seorang biksu miskin. Energi spiritual tidak meninggalkan lautan kesadaran. Namun jika kamu berlatih keras, kamu akan mampu mencapai dunia bawah sadar dalam mengamati alam semesta di masa depan. Dan situasi yang lebih baik lagi adalah ketika energi spiritual keluar dari lautan kesadaran dan berkumpul di seluruh tubuh. Kalau begitu, kau bisa berlatih melawan langit dan menjadi biksu sejati." Reiki, Nanako sangat terkejut dan berpikir dalam hati. Mungkinkah? Energi spiritual dan biksu yang disebutkan oleh Master Jingking adalah kekuatan magis Charlie yang hebat? Memikirkan hal ini, detak jantung Nanako itu tiba-tiba menjadi lebih cepat. Ketika dia tumbuh hingga usia ini, dia sangat tenang hampir sepanjang waktu. Dia memiliki sedikit hal yang dia minati dalam hidup. Hanya 2 hal yang ia tekuni dengan tekun, yaitu seni bela diri dan Charlie. Setelah dia terluka parah di Auros Hill dan kembali dari Tiongkok, dia sudah menyerah menekuni seni bela diri. Alasan mengapa dia kemudian mempelajari seni bela diri sepenuhnya karena dia merasa dalam hatinya bahwa jika dia mempelajari seni bela diri, dia akan lebih dekat dengan Charlie. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa bahwa dia memiliki kesempatan yang lebih baik untuk lebih dekat dengan Charlie.